mengaku Pak ini penuh keterangan sesakan ini bukan sesuatu yang mustahil. Yakin Bu Bapak. Jadi mohon kita ini kadang-kadang talk only kata orang, no action. Ngomong terus-menerus tapi hasil tidak ada. Kalau saya ini lebih baik prinsip kerja dan salah dan bisa segera dari talk only. Yang kedua, semangat persaudaraan. Jangan takut dikritik, jangan takut mengakui kelemahan, jangan menganggap kita lebih tinggi dari orang lain. Enggak, saya yang seperti ini enggak. Oleh karena itu di kampung suruh masak lagi 40, saya masak lagi bulan. Karena itu bukan merendahkan diri saya. Suruh orang lebas. Dari tempat pun saya bisa. Karena bagi saya sudah justru Yesus mengatakan kalau menjadi besar dan jabatan, kedudukan, janganlah membuat kita main kuasa lebih tinggi orang lain. Oleh karena itu semangat kebersamaan, saya minta juga nanti biasa kerjasama dan para seluruh direktur dan direksi jangan takut tapi ini bukan binatang jalan kata apa nama siapa? Syahril Anwar Pak. Syahril Anwar. Siapa dulu sastrawan yang Syahril Anwar. Khairil Anwar. Khairil Anwar ya. Apabila itu ada bulan yang lalu. Jadi ini Ibu Bapak yang bisa sampaikan sekali lagi terima kasih Direktur Direktris Staf Pengajar Civita Akademika yang telah melahirkan wisuda pada hari ini. Tentu pihak pemerintah ini Ketua Badan Paguyuban Keperawatannya Media Pontianak, aku nggak tahu istilah malu ini, tahu yang rohani jasmani ini kurang tahu. Tapi aku nggak takut, nggak tahu cari di Google nanti bisa. Tentang wisudawan, terima kasih. Kata-kata saya tadi bukan saya menakut-nakuti tantangan yang dibutuhkan baru mulai saya hadapi. Pulang ke rumah bingung, mau S1 nanti duit dari mana? Orang tua menurut, apalagi cewek ini mau nikah nanti, nikah tapi tidak ada duit ya kan? Dapur tidak berasa ini tantangan. Tapi jangan takut. Orang mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi kalau kemauan tidak ada, jalan pun tidak akan didapati. Dan yang kedua, tentu saya sebagai orang ulama yakin Tuhan akan membantu saya. Oleh karena itu dalam setiap langkah manusia jangan sombong. Bagaimana bintang dia tanpa mendampingi kita akan gagal. Kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya sekali mengucapkan terima kasih dan ke depan mari kita bersama-sama agar jangan sampai menunggu 10 tahun lagi yang sekolah di sini D3 terlalu lah rasanya. Pledai pun tidak mau jatuh di lubang yang sama. Saya pribadi paling tidak tidak mau kalau nggak jadi robah posisi lagi, robah cara lagi. Tapi prinsipnya bagi pemerintah adalah kalau syarat-syarat ekonomi tentu pemerintah tidak akan melalui dan saya juga pemerintah masih butuhkan rata peran swasta untuk ikut mendidik, menyiapkan tenaga-tenaga perawatan kebidanan. Tadi juga sudah dibicarakan bahwa sebagian perawat kita kerja perusahaan Jepang sebetulnya ini masalah dalam waktu kami juga mulai memikirkan karena tenaga keperawatan bagaimanapun ke depan tetap akan dibutuhkan tentu dengan tetap pendidikan yang memadai. Selamat, terima kasih kepada semua, bersyukur kepada Tuhan dan kepada para wisudawan. Jangan bersasar sekarang mulai berdua. Ingat kata saya, di mana ada kemauan, di surga ada jalan. Tapi kalau menunggu durian runtuh sampai kiamat pun tidak akan ada durian runtuh. Apalagi durian sudah banyak berkembang gara-gara sawit sekarang ini. Tidak banyak lagi durian mana yang ada runtuh. Runtuh paling-paling digusur oleh bulldozer untuk bangun kebun sawit. Kiranya ini yang disampaikan, mari kita saling mendoakan, saya doakan direktur, staf direksi, karyawan di sini, saya doakan kalian yang sudah lulus, saya doakan mahasiswa yang ada di sini. Mari kita saling mendoakan agar apapun langkah yang kita ambil direstui berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Hadirkan Dalino, berceramah di surga, sangat dibatas. Semoga kita selalu berkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia
Beliau Insinyur Agustinus Agus yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan berikutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Petrus Budri Raharjo, APP MKes, sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang akan menyampaikan sambutannya melalui Zoom. Dicek. Operator, suara saya bisa didengar? Bisa Pak, silakan Pak. Bisa ya, baik. Terima kasih. Pertama tentu saya menyampaikan permohonan maaf karena pada saat yang bersamaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ada memimpin rapat dalam rangka pengendalian COVID-19. Oleh karena itu beliau meminta saya untuk menyampaikan atau mewakili untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangka wisuda D3 Keperawatan Dharma Insan angkatan ke-18. Yang saya hormati Ketua L2 Dikti Wilayah 11 Kalimantan. Kebetulan beliau hadir di daring. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Yang saya hormati Uskup Agung Pontianak. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Insan. Yang saya hormati Direktur, Senat Akademik, dan seluruh jajaran dosen dan sivitas akademika pendidikan D3 Dharma Insan. Yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi, tadi disebut Organisasi Profesi Kota Pontianak. Dan yang saya hormati Ketua Perguruan Tinggi Kesehatan, yang mungkin pada saat yang berbahagia ini ada juga mengikuti melalui daring atau yang mewakili. Dan tentu juga saya ucapkan berbahagia tentu kepada para wisudawan dan wisudawati. Kemudian juga yang saya hormati seluruh orang tua, wali murid, keluarga yang pada saat berbahagia ini hadir atau juga mengikuti daring. Semoga situasi yang berbahagia ini betul-betul memberikan makna tersendiri bagi kita semua. Pertama, tentu kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Inilah suatu proses yang sudah diikuti selama pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sudah ditentukan dan hari ini klimaksnya, katakan demikian, Anda sudah menyelesaikan proses pendidikan hingga dinyatakan hari ini Anda dianggap layak untuk menjadi perawat D3, dan mudah-mudahan rasa berbahagia ini tentu diikuti juga bahwa harapan dari sebuah pendidikan itu menghasilkan sebuah lulusan yang betul-betul lulusan yang betul-betul profesional, perawat yang memiliki kompetensi. Dan harapannya tentu juga di semua pihak, baik pendidikan, masyarakat, berharap bahwa lulusan D3 ini yang sudah hari ini betul-betul bisa memberikan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat di Kalimantan Barat. Dan pada saat yang berbahagia ini juga saya mengucapkan selamat tentu kepada seluruh orang tua, wali murid atau keluarga yang mengikuti daring ataupun yang hadir pada acara wisuda ini. Selamat berbahagia Bapak Ibu sekalian, keluarga. Inilah hasil jerih payah
Saya tidak tahu, bahwa mungkin wisudawan wisudawati juga tidak tahu bahwa begitu luar biasa orang tua bagaimana mengusahakan saudara-saudara itu bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mudah-mudahan harapan orang tua merupakan bisa diimplementasikan, bukan hanya untuk kebahagiaan orang tua, bukan hanya untuk kebahagiaan keluarga, tetapi sesungguhnya adalah kebahagiaan seluruh masyarakat. Hari ini kita mendapat tambahan, katakan demikian, tambahan tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan. Mudah-mudahan setelah ini tentu tantangannya tidak mudah. Anda harus berupaya bagaimana bisa mencari peluang-peluang pekerjaan yang masih terbuka, khususnya di Kalimantan Barat ini. Asal jangan malas saja ya. Peluang masih banyak. Bukan hanya sebagai pegawai negeri. Di swasta bisa. Mandiri pun juga bisa. Yang penting bahwa Anda sudah dibekali kompetensi. Anda mampu. Baik berkarya di rumah sakit, baik berkarya di puskesmas, atau di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Tantangan masih banyak untuk para wisudawan dan wisudawati. Justru tantangan terbesar adalah ketika saudara-saudara ada di masyarakat, bukan ketika saudara-saudara ada di pendidikan. Bagaimana kemampuan Anda bisa memberikan satu makna yang baik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itulah harapan kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga harapan seluruh masyarakat khusus Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah di mana nanti saudara bisa melakukan pengabdian diri kepada masyarakat. Pada situasi ini, Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan, kita dihadapkan kepada situasi yang sulit. Bahwa pandemi COVID-19 itu sudah mulai di Kalimantan Barat khususnya, itu mulai dari bulan Maret, ditemukan pertama kali. Kemudian Bapak Gubernur Kalimantan Barat berusaha dengan sebaik-baiknya dan menempatkan posisi COVID-19 dalam situasi pandemi. Hingga sekarang ini, kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan dan wisudawati, entah kapan kita bisa selesai dalam situasi yang sulit ini. Tetapi kita berusaha seluruhnya lah untuk berdoa agar situasi pandemi ini pada saatnya nanti kemudian bisa selesai. Karena implikasi sebuah pandemi COVID-19 ini merambah ke semua sisi. Ke semua sisi. Kita semua pasti terganggu. Baik di dunia pendidikan, baik di ekonomi, dan seluruh kegiatan-kegiatan tentu kita terganggu. Tetapi apapun itu, kita seluruhnya, dan kita dihimbau seluruhnya. Dan pada kesempatan yang baik ini, yang mendengarkan, dan kepada yang harapannya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, kita semua pada posisi apapun, kita Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan berharap bahwa dalam pengendalian COVID-19 ini tidak ada cara lain yang mujarab, Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan, bahwa terapkanlah protokol kesehatan. Tidak sulit sesungguhnya, tetapi kalau dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan kasus COVID-19 ini tidak kemudian makin tidak terkendali. Terkadang kita ini pada satu sisi, kita suka mengabaikan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan, 3M saja kok yang diminta. 1M yang pertama, menggunakan masker. Dimanapun kita berada, keluar dari rumah, di segala kegiatan yang kita lakukan, kita mohon betul-betul kita gunakan masker. Masker jangan hanya digunakan sekedar digunakan saja Bapak Ibu sekalian, tetapi betul-betul digunakan sesungguhnya. Dimanapun kita kegiatan berada, di kantor, di kegiatan di pasar, dimanapun kita harus menggunakan masker. M yang pertama. M yang kedua, mencuci tangan.
kita tidak tahu dan kita tidak kadang-kadang menyadari di mana posisi kita berada, di mana kegiatan kita berada, di mana kehidupan kita berada, kita dihadapkan pada musuh yang tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi nyata. Oleh karena itu kita diminta di segala season apapun, kita sekarang paling tidak seringlah mencuci tangan. Pulang dari kegiatan di luar, makan dan sebagainya, cucilah tangan. Karena kita tidak tahu bahwa kita bersentuhan dengan objek-objek yang dimana di situ ternyata ada virus COVID-19. Dan yang yang ketiga, menjaga jarak. Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah teman, apakah keluarga, apalagi pada situasi-situasi yang ramai, di pasar, di kafe-kafe, di tempat minum, di tempat makan. Kita tidak tahu apakah mereka itu sebetulnya sesungguhnya sudah mengalami atau mengidap virus COVID-19. Oleh karena kita semua harus berusaha menghindari, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya katakan pada tingkat sekarang ini, bahwa Pontianak ini sudah masuk zona merah. Zona yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa zona merah? Karena kasusnya semakin meningkat. Kasus konfirmasi positif COVID-19 sudah meningkat. Oleh karena kita semua diharapkan untuk mampu bagaimana beradaptasi dengan situasi ini dan kita tidak terkena COVID-19. Semua harapannya demikian. Kita semua sama. Oleh karena itu, 3M saja yang diminta. Pakailah masker dimanapun kita berada. Seringlah mencuci tangan dengan menggunakan berbagai hand sanitizer boleh, dengan sabun-sabun untuk mencuci tangan. Ya, kemudian menjaga jarak. Kurangilah kita pada situasi-situasi yang ramai. Jangan kita justru senang pada situasi-situasi yang ramai, senang ke pasar, senang ke mall, dan sebagainya. Agak dikurangi, agak digantikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau protokol kesehatan ini kemudian tidak betul-betul dilakukan oleh masyarakat, ya tentu kita tidak bisa berharap bahwa kasus COVID-19 ini bisa dikendalikan. Nah, tentu pada kesempatan yang baik, kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tentu berharap juga nih para wisudawati, ketika sudah selesai ini, tolonglah kemudian memberikan sumbangsihnya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana mengendalikan COVID-19 ini. Sungguh tidak ada yang ingin untuk terkonfirmasi COVID-19. Tidak ada yang ingin. Saya rasa berita ini, situasi ini bukan hoax. Ada yang mengatakan COVID-19 ini bohong, rekayasa, dan sebagainya. Tidak. Kalau tidak percaya, silahkan ke rumah sakit, tanyakan yang sudah merasakan menderita COVID-19. Kasus meninggal karena COVID-19 pada tingkat Kalimantan Barat meningkat. Ya, sudah menjadi saat ini 22 yang meninggal karena COVID-19. Kemudian kasus terkonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, itu sudah meningkat 1.729 Kalimantan Barat. Oleh karena itu, tentu kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh jajaran lintas sektor dan sebagainya berupaya supaya kasus ini bisa terkendalikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini dan dalam waktu yang singkat ini tentu kita berharap pada semua elemen masyarakat, terutama juga wisudawati dan seluruhnya kita masyarakat yang kebetulan juga mengikuti daring yang berbahagia ini untuk berperan secara aktif. Sebab kalau tidak, tentu pengendalian COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan, pesan-pesan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan sesungguhnya ini juga pesan dari pimpinan tertinggi Provinsi Kalimantan Barat
Habis jaringan ya beliau tuh. Bisa tersambung? Yuk. Halo? Sudah, jelas Pak, ya jelas. Baik, oke. Secara singkat saya ingin sampaikan sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada para wisuda dan wisudawati. Mudah-mudahan hari yang berbahagia ini terus-menerus menjadi sesuatu yang bermakna. Kita tunggu apa yang bisa saudara lakukan kepada masyarakat sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan wisudawan dengan hari yang berbahagia ini, ke depan juga kita selalu berbahagia, terhindar dari sakit, kita tetap dalam kondisi sehat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan perguruan tinggi Dharma Insan, dosen dan seluruh sivitas akademikanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan tenaga kesehatan khususnya di 3 perawatan ini betul-betul memiliki kompetensi secara profesional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam hormat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Silakan Bapak, terima kasih. Silakan Pak Diansa. Silakan Bapak. Halo, saya. Oke, terima kasih. Suara saya sudah didengar nih. Bisa Pak, bisa. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Ketua Senat beserta anggota, Direktur, Wakil Direktur beserta para dosen. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya muliakan Uskup Agung Pontianak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, saya memohon maaf. Yang berbahagia, adik-adik para wisudawan beserta para keluarga yang mengikuti wisuda ini lewat daring atau virtual. Alhamdulillah, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kekuatannya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini, baik melalui luring di kampus ataupun daring ini. Seraya kita perlu berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 yang sedang melanda daerah kita, negara kita ini, segera berlalu dari bumi Indonesia ini, dan kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, andai tolan kita, terbebas dari COVID-19 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada para wisudawan, sebanyak 40 wisudawan yang telah di wisuda pada hari ini. Ini merupakan keberhasilan kalian dan merupakan kebahagiaan bagi orang tua yang telah membiayai kuliah kalian. Tadi Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili telah menyampaikan harapan-harapan
Karena kondisi kita sekarang ini adalah kondisi new normal. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan beliau tadi. Yaitu 3M salah satunya, dan yang lain menurut saya tidak perlu lama-lama di dalam ruangan. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang lebar untuk menyampaikan pidato ini. Pidato tadi Uskup Agung, mungkin juga Kepala Dinas, yang mewakili Kepala Dinas itu juga merupakan pesan-pesan saya. Namun saya ingin berharap kepada mahasiswa yang di wisuda ini, satu, yang pertama adalah jadilah pelopor untuk mengimplementasikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh dari Dinas Kesehatan tadi. Andalah pelopornya, karena Anda merupakan tenaga kesehatan, mempunyai pengetahuan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, ya kalau tidak bisa mengobati, minimal kita mengedukasi masyarakat agar apa yang kita sampaikan tadi, infeksi, penularan wabah COVID-19 ini bisa menurun dan menurun. Kemudian kalau tadi kita berusaha mencegah, tetapi bagaimana sesungguhnya kita ini juga perlu menjaga imun. Imun tubuh kita ini perlu dijaga. Yaitu dengan cara kalau tadi 3M, sekarang 3H. H yang pertama itu harus healthy, harus sehat. Maka makanan kita harus dijaga, tadi hidup sehat kita harus dijaga. Kemudian kalau perlu olahraga, itu harus dijaga, healthy. Kemudian harmoni, H yang kedua. Kalau harmoni, kita tidak perlu gontok-gontokan, kita damai semuanya, kita percaya apa yang disampaikan pemerintah, disampaikan yang mewakili Kepala Dinas tadi, bahwa yang namanya COVID-19 ini nyata, bukan bohong-bohongan. Nah ini jangan malah gontok-gontokan, tidak, itu tidak. Nah ini harmoni. Yang ketiga itu happy. Nah kalau kita sudah healthy, harmoni, dan happy, maka imun tubuh kita akan meningkat. Ketika kita meningkat, mudah-mudahan walaupun COVID menyampai kita, tetapi kita bisa mengatasinya. Untuk happy tadi, saya ada sumbangan supaya kita happy semuanya di sini. Kota Pontianak adalah kota hak tulistiwa. Kalimantan Barat merupakan kota perbatasan. Selamat kepada kalian yang diwisuda. Semoga wisuda ini merupakan awal kesuksesan kalian. Itu sumbangannya untuk para wisudawan. Kemudian saya berharap juga kepada yayasan. Kalau tidak salah, yayasan ini yang menaungi Badan Penyelenggara Akbid Dharma Insan ini juga mempunyai satu akademi lagi. Nah, karena ada 2 akademi, jadikanlah 1. Jadi 1 saja. Nah, dari Badan Penyelenggara, dari yayasan, itu kan menggajinya jadi cuma 1, jadi hemat jadinya. Jadi direkturnya cuma 1, tidak 2 gitu. Wakil direkturnya tidak banyak, jadi hemat. Dan mengelola yang 1 itu lebih efisien. Nah, kami pun LLDT jadi lebih efisien. Gitu. Oleh karena itu, mohon kalau Badan Penyelenggara ini Pak Uskup Agung, ya diusahakan ini jadi 1 saja, nggak usah 2. Repot kita. Jadi bukan masalah, wah kita kan banyak, nggak apa-apa Pak, bukan itu. Ada ininya juga. Pemerintah juga ingin perguruan tinggi ini jangan terlalu banyak. Di Cina itu penduduknya hampir 2 miliar, 1 miliar lebih, perguruan tingginya kurang dari 3.000. Di Indonesia penduduknya 300 juta saja tidak sampai, tapi hampir 5.000 universitasnya. Tapi apa? Kecil-kecil. Nah itu supaya besar, lalu ini
mergerkan. Itu harapan saya kepada badan penyelenggara. Ini Pak Uskup Agung mendengar sendiri, ya mudah-mudahan lah ini segera. Asal mencukupi syaratnya, yakin saya akan merekomendasikannya dan menyetujuinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir saya berpesan kepada para wisudawan, kesuksesan itu tidak akan pernah datang tanpa perjuangan. Kesuksesan itu tidak akan pernah didapat tanpa kerja keras. Dan kesuksesan itu tidak akan bermakna tanpa restu dan doa orang tua. Oleh karena itu, setelah wisuda ini, minta restulah kepada orang tua, minta doa kepada orang tua, berjuanglah dan bekerja keraslah. Yakin kalian akan sukses. Satu meja duduk berempat. Satu prodi tidak sengaja. Kalau pekerjaan tidak didapat, buka sendiri lapangan kerja. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Diansyah yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum itu kami akan meminta kita semua untuk berfoto secara daring dengan Bapak Profesor Dr. Diansyah beserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Nanti akan didokumentasikan oleh tim IT. Oke. Sudah, Ben. 1, 2, 3. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sampailah kita kepada puncak acara kita pada hari ini. Untuk itu, kita kepada Pastor Alek untuk pembacaan doa. Kepada Pastor Alek, kami silakan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri sampai dalam nama Bapa dan Putra kepadamu kami mengucap syukur ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah mengakhirkan kami, Engkau bimbing kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan semangat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyelenggaraan secara khusus di saudara-saudari kami, lembaga pendidikan, akademi perawatan dan staff, direktur, serta dengan staf direksi, para dosen dan juga sivitas akademika yang telah melangsungkan proses pelajaran tahun akademik 2020-2021. Terima kasih ya Tuhan atas proses pendidikan yang telah berlangsung. Ini kami mengucap syukur atas apa yang kami terima. Dan pada hari ini kami bersyukuri hasil yang dicapai oleh saudara-saudari kami. Dengan momen wisuda ini ya Tuhan, juga apa yang
kami peroleh dapat jadi bekal bagi kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan usaha dan upaya kami, atas semangat yang boleh kami oleh sukacita, atas kebersamaan. Ya Tuhan, semoga apa yang kami alami tempat ini bekal bagi kami kehidupan yang datang dan tugas dan karya kami serta pelayanan kami bagi masyarakat, secara khusus masyarakat Kalimantan Barat. Semoga kami sebagai insan dan anak kesehatan masyarakat dengan semangat mau membaktikan diri kebaikan bersama, kesehatan, kesejahteraan, kebaikan bersama. Ya Tuhan, mampukanlah kami dan semoga bukan hanya karena kekuatan kami sendiri, karena kami mampu tahan. Semoga nilai-nilai Kristiani yang diperoleh di tempat ini dapat kami nyatakan, dapat kami hidupi. Semoga kami dapat menjadi teladan bagi yang lain. Sama. Ya Tuhan, kami serahkan kami, perjalanan kami, dan karya kami, dan juga proses pendidikan di tempat ini dalam semua doa ini kami aturkan kepada-Mu dan kelangkaan Yesus Kristus kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang dalam Bapa. Terima kasih kepada Dr. Alex yang sudah memimpin doa penduduk kita pada hari ini. Penutupan sidang terbuka senat oleh Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak. Dewan sidang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dengan demikian berakhirlah acara sidang terbuka senat Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak dalam rangka wisuda dan angkat sumpah ahli media perawatan angkatan